Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan final product dari aplikasi kami. Dan sebelumnya, kita telah melakukan research terhadap aplikasi kami, yaitu tentang pengalaman pengguna mengenai layout dari aplikasi kami dan pemberian warnanya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil dari risetnya tersebut. Jadi sebelumnya, kita telah melakukan eh, pembuatan layout di Miro dan Figma tentang lo-fi dan hi-fi-nya. Jadi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini adalah tugas ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Interaksi Manusia Komputer oleh dosen pengampu Pak Budi Arifitama ST MMSI. Jadi tanpa berlama-lama saya akan membahas final product dari aplikasi kami. Jadi untuk, judul dari jurnal kami adalah penerapan metode design thinking dalam perancangan UI UX pada aplikasi gym workout untuk penggunaan olahraga. Jadi untuk metodenya kita memakai, design thinking ya. Dan untuk pendahuluan, nah di era digital ini tuh yang semakin berkembang aplikasi mobile telah jadi tools yang penting untuk mendukung berbagai aspek dalam kehidupan ya, termasuk kesehatan dan kebugaran. Nah, aplikasi kami tuh ditujukan untuk membantu pengguna dalam merencanakan, kayak ngasih tips dan trik untuk mencapai goals, kesehatan mereka. Nah, di sini kita udah menggunakan metode design thinking untuk menjalin pendekatan yang inovatif dan berfokus pada users ya, untuk mengembangkan solusi yang efektif untuk desain aplikasi dan layanan yang kita berikan. Nah, design thinking tuh proses yang iteratif yang melibatkan tahap-tahap kayak empathize, define, ideate, prototype. Jadi kalau teman-teman yang belajar UI UX pasti tahu itu. Jadi penerapan design thinking dalam menggunakan aplikasi gym kita tuh memungkinkan kami sebagai pengembang untuk merancang UI UX yang lebih responsif dan dipersonalisasi. Nah, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa aplikasi gym kita tuh dirancang dengan prinsip-prinsip design thinking yang dapat memberikan sebuah pengalaman bagi pengguna yang pada gilirannya dapat meningkatkan, kepuasan dan retensi. Oleh karena itu, studi ini tuh saya akan meninjau lebih jauh gimana sih penerapan design thinking dapat meningkatkan UI UX pada aplikasi gym kita. Serta, apa sih dampaknya sama pengguna ini. Kita skip aja tinjauan pustakanya dan, kita langsung ke metodologi. Nah, jadi dalam pengerjaan desain UI UX pada aplikasi gym workout menggunakan metode design thinking. Dalam metode pendekatan ini dapat memberikan gambaran tentang problem solving yang sesuai dengan kebutuhan users nih. Design thinking itu merupakan pendekatan human sentris, yaitu pendekatan yang bersumber dari pengguna. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Nah, pertama ada empathize. Empathize itu dilakukan untuk mengetahui dan mengenal pengguna seperti pengalaman, situasi, dan ketertarikan si usernya tersebut untuk mendapatkan informasi yang dapat dilakukan dengan penggunaan survei dan wawancara. Nah, jadi sebelumnya kita telah melakukan survei research menggunakan Google Form dan kita menggunakan beberapa pertanyaan yang akan digunakan untuk hasil final product untuk aplikasi kami.
Jadi datanya akan kita ulas, di testing. Nah, wawancara ini dilakukan oleh saya Tubagus Raka Satya Putra, Khalid Hamzah, dan Noval Rafif. Kita menyusun beberapa pertanyaan untuk para pengguna tentang aplikasi kami, dan keseluruhan dalam tahapan itu dilakukan untuk menggali informasi calon pengguna dari kebutuhan, kebiasaan pengguna, dan kesehariannya ya. Define, tahapan ini tuh dilakukan setelah mengetahui kebutuhan pengguna. Di tahap ini tuh kita, eee, desainer dari aplikasinya menggambarkan ide untuk pengembang serta dilakukan list, kebutuhan user nih, user membutuhkan apa aja. Nah, dalam tahapan ini hasil survei dan wawancara akan diolah menjadi satu untuk mendapatkan permasalahan dan menjadi suatu pernyataan. Hasil dari proses define tuh nantinya kita gunakan untuk kebutuhan pengguna untuk membangun sebuah sistem. Jadi kita nggak, asal-asal membangun sebuah fitur, tapi kita harus, mengetahui kebutuhan penggunanya dulu. Jadi percuma, kita ngebuat fitur yang dengan UI UX yang canggih, tapi nggak berfungsi gitu. Fungsinya nggak ada bagi si user itu. Jadi kita harus mempertimbangkan hal itu makanya kita menggunakan metode design thinking. Untuk ideate, pada tahapan ini pengembang melakukan evaluasi dengan mencari keputusan bersama dan nantinya akan menjadi gambaran untuk sebuah alur sistem. Dengan, kita gabungin ide-ide dari setiap orang, maka ide yang telah didapatkan akan kami gabungkan dan rumuskan untuk mengetahui alur dari aplikasinya nih. Nah, untuk prototype, itu proses yang diciptakan untuk memvisualisasikan sebuah produk agar membantu pengembang dan pengguna untuk bisa berinteraksi sebelum menjadi sistem. Prototipe tuh, purwarupa desain sebagai model untuk melakukan uji coba pada produk. Prototipe juga dibuat sebagai jadikannya visualisasi untuk tahap testing ya. Nah, di sini ada tahap tes, pada tahap ini tuh tahapan final product ya dari setelah tahapan desain. Jadi dalam tahapan ini tuh dilakukan sebuah testing ke pengguna untuk mendapatkan sebuah feedback feedback. Feedback dari pengguna berupa pengalaman pengguna ataupun keresahan yang pengguna alami saat, eee, kita, memberikan pertanyaan di Google Form-nya tersebut. Jadi kami melakukan tahap tes dengan menjalankan hasil prototipe dengan aplikasi kami ya, itu berbasis Figma. Jadi kita, membuat pertanyaan di Google Form dengan, bertanya tentang layout dari aplikasi kita. Jadi saya, bertanya tentang layout dari Hi-Fi-nya di Figma dan, jawaban dari pengguna akan ada di tahap testing kami. Dan kita berada di hasil dan pembahasan, yaitu proses MTS. Tahapan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi dari user tentang kebiasaan dan kebutuhan setiap individu. Nah, penelitian ini dilakukan dengan membuat survei yang akan diisi oleh si pengguna dan untuk mendapatkan sebuah informasi setelah seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini ada tabel keresahan. Nah, dari hasil riset kita, ini ada beberapa keresahan dari para pengguna. Saya membuatkan listnya. Para pengguna mainkan sebuah aplikasi yang sangat mudah diakses, itu tentu banget, mudah digunakan dan tidak menyulitkan. Yang kedua, para pengguna menginginkan sebuah metode pelatihan yang sangat cocok untuk, mmm, menuju goals sehat mereka. Dan ketiga, para pengguna menginginkan sebuah fitur yang sangat mudah untuk digunakan, karena ini adalah aplikasi mobile. Jadi, aplikasi mobile, mungkin, lebih enak, memiliki fitur yang simpel gitu ya, tidak seperti aplikasi website, web app, atau desktop. Para pengguna menginginkan sebuah aplikasi yang mempunyai fitur serba ada.
Dan yang kelima, para pengguna ingin sebuah aplikasi yang memudahkan anjuran latihan yang mereka ingin lakukan. Di tahap define, ini pengembang melakukan evaluasi yang nantinya akan menjadi gambaran kebutuhan user. Dengan menggabungkan ide-ide dengan tim akan menciptakan solusi yang eh, brilian. Di sini kita udah membuatkan tabelnya. Jadi di sini ada definisi permasalahan. Permasalahannya adalah para pengguna menginginkan sebuah aplikasi yang sangat mudah diakses dan mudah digunakan, tidak menyulitkan pengguna. Jadi aplikasi kita tuh yang tersedia masih sangat belum sempurna untuk pengguna gunakan. Jadi fiturnya tuh belum lengkap. Jadi masih ada hanya ada 3 fitur utama yaitu jadwal latihan, temukan resep Anda, dan tips and trick. Yang kedua, para pengguna menginginkan sebuah aplikasi yang punya fitur serba ada. Nah, perancangan fitur seharusnya harus dilakukan kelanjutan untuk mengembangkan fitur aplikasi. Jadi kami belum melanjutkan fitur yang pengguna inginkan. Para pengguna menginginkan sebuah metode pelatihan yang sangat cocok untuk mereka gunakan untuk pelatihannya. Jadi perancangan metode pelatihan yang sangat mudah belum dimasukkan. Perlunya ditambahkan berupa video untuk memudahkan. How mic? Jadi bagaimana cara pengguna bisa sangat mudah mengakses saat aplikasi kita digunakan nih? Dengan membuat fitur sesuai presentasi, pengisian survei, serta tidak mempersusah penggunanya. Jadi yang telah kami lakukan adalah penggunaan survei ya, untuk mendapatkan feedback dari pengguna. Pengguna menginginkan fitur yang seperti apa. Yang ketiga, bagaimana cara pengguna bisa menentukan gerakan apa yang cocok saat latihan. Nah, ini ada di fitur jadwal latihan. Jadi pengguna harusnya telah disediakan part. Jadi latihannya terpisah gitu. Di sini ada latihan tangan, latihan kaki, latihan perut. Dengan memberikan instruksi berupa gambar atau video untuk mempermudah pengguna memahaminya. Jadi untuk fitur latihan ini kita menggunakan video ya. Idiot, di tahap ini pengembang melakukan evaluasi yang nantinya akan menjadi gambaran untuk kebutuhan pengguna. Dengan menggabungkan ide-ide dengan tim akan menciptakan solusi. Di sini pengembang mengacu pada analisis kebutuhan user dari data hasil proses untuk membuat sebuah fitur yang akan digunakan dalam aplikasi dengan cara diskusi bersama ya. Dan di sini ada prototype. Pada tahapan prototype tuh kita ngebuat UI dengan Figma. Jadi di sini kita masukkan hi-fi-nya, final product dari untuk pertanyaan pada pengguna dari hasil research kita. Dalam prototipe kita membuat desain hi-fi untuk menentukan tombol, konten, fitur apa aja, dan tata letaknya tuh kayak gimana. Di bawah ini tuh ada hasil prototipe kami yang telah kami buat. Yang pertama, di gambar pertama ada daftar. Halaman ini tuh halaman untuk user daftar. Jadi seperti registrasi kan, daftar. Pengguna harus membuat akun dengan cara masukin email, username, dan password. Di halaman login, pengguna tuh diminta untuk masukin email dan password yang telah mereka buat di halaman daftar. Jadi simple aja kayak biasa fitur login dan register. Dan di halaman utama kami ada 3 fitur utama yaitu jadwal latihan, temukan resep, dan tips and trick buat pemula. Di main menu kita ada tombol logout juga serta fitur subscription-nya untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Tapi ini masih tahap pengembangan jadi belum dilanjutkan juga. Dan di
top bar-nya ada profil pengguna, nama pengguna, tinggi badan, dan berat badan. Dan keempat ada, eee, jadwal latihan nih. Setelah jadwal latihan diklik, nah nanti akan ada, beberapa list latihan yang, bisa pengguna gunakan gitu. Dan di sini juga ada progresnya, misalkan dia ikut latihan maka lingkaran ini akan hijau, jika dia tidak latihan, skip latihan, maka akan berwarna merah, progress bar-nya ya. Selanjutnya, halaman video latihan. Nah, pada halaman ini juga bisa pengguna bisa ngeklik fitur latihan yang udah ada, maka akan menampilkan video latihannya dan, pengguna tuh bisa, klik button mulai sekarang dan progresnya akan tercatat dan pengguna bisa, melakukan latihan dengan menonton videonya lalu mempraktekkan gerakan-gerakan yang ada di video tersebut ya. Nah untuk, fitur, resep makanan, ini ada halaman resep Anda. Halaman ini berisikan sebuah rekomendasi menu makanan yang cocok bagi pengguna untuk memilih makanan yang sehat dan berkhasiat tinggi. Karena sangat penting ya untuk program latihan, pengguna kami memiliki goals yang berbeda-beda tentunya. Ada yang ingin menaikkan berat badan, menurunkan berat badan, atau, ingin merubah pola hidup sehat. Jadi kita berikan beberapa rekomendasi makanan sesuai dengan, yang mereka ingin lakukan goals-nya. Jadi selanjutnya ada halaman detail resep makanan, seperti ini. Jadi, mmm, pengguna kita, akan melihat, cara membuat resep makanannya tersebut. Jadi dengan fitur resep makanan, pengguna tuh bisa membuat sendiri resep makanan sehat mereka. Jadi mereka, mendapatkan, pelajaran baru juga gitu, mengenai membuat menu makanan yang sehat itu nggak selalu harus kita membeli, tapi juga kita bisa membuatnya sendiri gitu. Dan untuk yang menu terakhir, tip and trick, halaman itu berguna untuk pengguna dapat informasi sekitar tips and trik pelatihan olahraga dari personal trainer atau professional athlete. Jadi di sini ada kayak quotes tentang tips, jadi kita bisa melihat details untuk melihat biodata atlet itu dan tipsnya tuh apa aja dari mereka gitu. Yang terakhir tuh halaman subscription yang tadi, di menu utama, di bawah menu logout. Jadi halaman ini merupakan fitur langganan premium untuk pengguna bisa mengakses fitur yang lebih bagus dibanding dengan fitur pada biasanya. Dan ini ada payment page dari subscription menu, dan di subscription menu, si pengguna bisa, eee, mencari trainer. Pengguna bisa memilih personal trainer yang bisa melatih mereka tuh dalam beraktivitas olahraga di aplikasi kita. Dan ke-12 ada halaman chat trainer. Nah, ini tuh sebuah room chat untuk, konfirmasi dengan trainer yang telah kita chat ya. Nah, di tahap testing, prototipe juga sudah diuji dengan kita ke calon para pengguna aplikasi, dan pengembangan desain ini, aplikasi Forecast, agar bisa sesuai dengan pengguna ya. Berikut tuh hasil-hasil dari pengujian fitur kita. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan kita yang telah kita lakukan. Apakah Anda cukup suka dengan tampilan menu utama? Jadi, 53,5% menjawab cukup bagus dan
14% kurang bagus, 32% cukup bagus. Jadi mungkin untuk tampilan menu utama kita itu mendapat komen cukup bagus, datanya lebih besar cukup bagus. Jadi mungkin kita bisa mengimprove-nya lagi dan, menurut kita tuh layout dari aplikasi ini sudah baik karena data dari pengguna menunjukkan 62,8% lebih dominan besar dibanding cukup bagus dan kurang bagusnya. Yang ketiga, untuk layout tata letak dari aplikasi kami, pengguna dominan memilih tidak rumit. Jadi menurut kita, eee, untuk layout dari aplikasi kita sudah cukup baik dan tata letak dari aplikasi kita juga pengguna, eee, 86% lebih banyak tidak rumit memilih option-nya di Google Form. Jadi menurut kita, tata letak dari aplikasi kita lumayan baik. Dari gambar 13 sampai 16 adalah hasil dari survei yang telah kami lakukan di Google Form yang terdapat 43 responden yang telah mengisi Google Form tersebut. Dan menurut kita, untuk persentase kecocokan dengan nilai kami sudah menyentuh 86%. Sedangkan untuk sisanya itu baru 14%, kurang 7 ya, nilai dari kontennya, fitur dan tata letak, layout, serta warna yang telah kita berikan untuk aplikasi kita. Ini tuh, menunjukkan bahwa aplikasi ini tuh sudah hampir berhasil untuk dirancang. Nah, jadi untuk kesimpulannya, secara keseluruhan karya ilmiah ini menjelaskan perancangan UI UX aplikasi workout dengan metode design thinking. Aplikasi ini dibuat karena salah satu teman kita menginginkan sebuah aplikasi latihan olahraga yang sangat mudah dan menarik. Kita mendapatkan ide dari, dia. Dengan adanya prototipe ini dapat ngebantu kita, para pengembang untuk menyerancang menggunakan design thinking dan ada beberapa proses awalnya yang seperti saya sebutkan tadi, empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Pengguna selalu bekerja sama dengan pengembang apa adapun kesimpulan dari perancangan yang telah dilakukan dengan metode design thinking ya. Yaitu dalam penelitian ini menggunakan design thinking. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, kita mencari kebutuhan pengguna tersebut dulu melalui research agar calon pengguna tuh tidak mengalami hambatan dan tidak mengalami kesusahan dan kebingungan pada saat menggunakan aplikasi workout ini. Saat merancang kebutuhan calon pengguna, hal yang jadi tolak ukur kami adalah keresahan yang digunakan pada pengguna tentang layout, pemberian warna, dan tata letak yang, aplikasi kita tanyakan di riset kami. Nah, metode design thinking itu udah terbukti ya, memberikan solusi yang sangat baik di antara pengguna dan pengembang developer dan melahirkan sebuahnya user experience yang baik dan mudah dimengerti. Oke, mungkin, segitu saja, untuk video tugas UAS, interaksi manusia komputer dan mungkin segitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.